البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi Asabahullah, yang mana sekarang kita berada pada halaman 37, poin yang ke-26, termasuk mendidik anak dan bukan termasuk kekerasan. Kadangkala boleh memukul anak tersebut dengan pukulan yang tidak menyakitkan, hanya pukulan yang berisi adab. Jadi pukulan yang membuat dia itu beradab. Jangan sampai pukulan sekali pukul pingsan, jangan. Paham ya? Pukulan yang pukulan sederhana aja. Paham ya? Yang kira-kira dia itu dengan dipukul itu sadar gitu. Itu boleh. Tapi kalau pukulan yang ekstrim sekali pukul pingsan, jangan. Khawatir anak itu nanti kena mental. Ujung-ujungnya sama orang tuanya benci dia, sama orang lain senang. Itu terbalik. Jadi pastikan anak kita itu sama orang tuanya senang, sama orang lain memang sudah haknya. Bisa dipahami. Kadang orang terbalik itu, dia kalau sama orang tua nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngajak bicara, salam pun jarang. Tapi kalau sama orang lain senyum-senyum dia. Kebalik nggak itu kira-kira? Terbalik. Hayakallah, hal wasahlan, kaifa ya akhi. Ramahnya luar biasa sama orang lain. Tapi sama orang tua, la senyum wala kalam wala salam. Itu terbalik kalau seperti itu. Mafhum? Kita lihat di sini. Qala al-muallifu asbahullah darbul auladi 'alal adab walau kanu kibaron. Memukul anak dalam rangka untuk memberikan adab walaupun mereka sudah besar. Walaupun sudah besar. Berarti ketika dia udah usia besar pun kadangkala dipukul sedikit agar dia sadar, nggak masalah. Tapi ingat-ingat ya, pukulannya hanya mendidik saja. Jangan sampai pukulan yang ngajak berantem itu. Anak udah besar, orang tua udah tua, begitu anak dipukul malah ngajak berantem misalkan. Jangan. Ya hanya pukulan sederhana aja. Antum ini gimana gitu. Paham ya? Insya Allah paham lah. Ceritakanlah ukuran pukulannya bagaimana. Mafhum? Nah, karena hadisnya jelas nih, hadisnya kita lihat. Jaa fi Sunan Abi Dawud bisanadin sahih min hadits Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis ini masyhur, ma'ruf, sahih. Sering antum dengar. Pastikan kalau memungkinkan dihafalkan, dihafalkan. Inilah tolak ukur barometer dalam mendidik anak. Tidak nunggu besar. Kalau mendidik anak tunggu besar, itu salah alamat. Dalam artian bagaimana? Penyesalan datang di akhir. Orang-orang awam aja punya PAUD. Tahu PAUD ya? Pendidikan anak usia dini. Paham ya? Orang-orang awam saja punya PAUD. Pendidikan anak usia dini. Nah, kita Ahlussunnah pastikan apa barakallahu fiik juga mampu mendidik anak kita sejak usia dini. Yang paling terpenting kenalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara dunia itu menyusul, ingat-ingat itu. Untuk anak kita perkara dunia menyusul. Nomor satu Al-Quran was Sunnah, Al-Quran was Sunnah. Ilmu agama. Mafhum? Jangan sampai anak kita
tidak paham Al-Quran, tidak paham As-Sunnah. Kalau perkara IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia itu gampang. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika anak kita paham Al-Quran dan Sunnah, tumbuh dewasa, insya Allah biidznillah gak akan khawatir tentang dunia. Karena apa? Terdidik dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau dia terdidik sejak dini, sejak kecilnya dididik dengan dunia, itu nanti ketika besar khawatir dia. Kalau nggak punya kerjaan bagaimana ya? Nanti makan apa ya? Uang masih 500.000 dah cemas dia. Paham ya? Kalau terdidik dengan Al-Quran Sunnah dia akan tenang. Rezeki udah diatur, jatahnya masing-masing nggak akan salah alamat, ya kan? Kemudian profesi boleh sama, tapi hasil berbeda-beda. Mungkin penghasilannya beda, rezeki tapi pasti dapat. Jadi pahami? Itu dari mana kita dapatkan ketenangan hati tadi? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mana ada dalam IPA, mana ada dalam IPS, mana ada dalam fisika, geografi, nggak ada. Adanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat ini, tidak nunggu dewasa. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Padahal belum dewasa, belum wajib bagi dia. Untuk mendidik biar terbiasa. Paham ya? Terbiasa bahwasanya sholat wajib itu dikondisikan. Sejak usia 7 tahun dan perintah untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat. Wahum abna'u ashrin, ketika usia berapa? 10 tahun. 10 tahun juga belum dewasa, belum wajib bagi dia juga. Cuman kenapa dipukul? Biar terbiasa sholat gitu loh, biar tahu bahwasanya sholat itu wajib, sholat lima waktu. Mafhum? Nah, poin yang berikutnya penting juga. Kadang orang lalai yang punya anak laki-laki perempuan, ingat-ingat, usia 10 tahun pisah ranjang. Pisah ranjang dalam artian pisah tempat tidurnya. Antara anak laki-laki dan anak perempuan pisah. Paham ya? Yang punya anak laki-laki, punya anak perempuan, lihat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka di tempat-tempat tidur mereka. Dipisah. Mafhum? Fungsinya apa? Agar mereka itu mandiri dan paham. Jangan sampai terjadi perkara yang tidak diinginkan. Anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri. Paham ya? Tidak harus berbeda kamar kalau rumahnya misalkan sederhana. Intinya beda kasur. Paham ya? Kalau rumahnya luas nggak masalah, satu kamar satu orang nggak masalah. Intinya dipisah tempat tidurnya. Mafhum? Nah, ini penting sekali. Jadi ketika usia 7 tahun sudah dididik dengan cara yang terbaik. Lihat ini. Karena usia 7 tahun itu dia sudah mulai berpikir. Kalau kita kasih tahu misalkan, wahai anakku, gambar aku bernyawa haram nak, dihapus kepalanya, dia akan ingat terus yang dihapus kepalanya, dihapus. Nanti tubuh dewasa tanpa disuruh pun dia menghapus dan nggak akan keliru. Nggak mungkin yang dihapus itu lututnya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin dihapus itu kakinya, ya pasti kepalanya. Karena sejak dini kita didik. Saya pahami ya. Jadi menyuruh atau mengajarkan anak kita untuk sholat usia 7 tahun itu bukan karena wajib buat mereka, tapi mengajarkan bahwasanya itu adalah apa? Wajib hukumnya. Mafhum? Sehingga tumbuh dewasa paham dia. Ketika usia 10 tahun gak mau sholat, pukul. Pukulan yang bagaimana? Ghairul mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Hanya pukulan yang mendidik saja sampai dia mau sholat. Sudah wajib atau belum? Belum wajib, belum dewasa juga. Mumayyiz, nah bedakan antara baligh dengan mumayyiz. Kalau baligh itu dewasa, mumayyiz itu baru bisa bedakan dia antara cantik, jelek, warna-warna, baik buruk, itu mumayyiz namanya. Tapi kalau baligh dewasa 10 tahun biasanya belum dewasa, sudah ditegasi sholat. Kalau nggak mau sholat dipukul untuk mendidik ini. Dan pisah apa? Tempat tidur tadi dipisahkan antara anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri, ya kan? Kemudian mulai besar, walaupun sama laki-laki pisah, ada pemisahnya. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah dalal haditsu ala jawazi darbil aulad ala shalah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya memukul anak-anak ketika tidak mau salat. Famin babi aula darbuhum alal adab.
terlebih-lebih lagi, kata beliau, min babil aula, terlebih-lebih lagi memukul mereka kalau dalam rangka memberikan adab, agar beradab. Mafhum? Naam. Wa hatta law kanu kibaran, bahkan kalaupun seandainya mereka besar, orang udah besar, sudah dewasa pun, kalau memang ngeyel, frontal dan berfaedah, ingat-ingat, berfaedah, bermanfaat pukulannya, enggak masalah dipukul. Karena disebutkan kalau enggak bermanfaat pukulannya jangan dilanjutkan. Tahan. Mungkin melalui orang lain cara menasihatinya. Kadang anak itu ketika dinasihati bapaknya enggak nurut, tapi sama ibunya nurut. Ada enggak model seperti itu? Ada. Sama bapaknya dia takut sama bapaknya, tapi sama ibunya dia nurut. Itu kadang seperti itu, beda-beda. Paham? Nah, di saat tersebut ketika menasihati anak melalui bapaknya enggak mempan, suruh ibunya. Ta'awun di situ. Paham? Kalau abinya nasihati kok ternyata anak itu kurang respon, coba uminya. Paham? Karena beda. Kita laki-laki kan beda dengan perempuan kan itu. Perempuan lembut, sabar, kemudian lebih lebih cenderung untuk untuk tenang, ya kan? Nah, kadang-kala seperti itu. Nah, kita lihat hadis yang menunjukkan besar pun dipukul boleh kalau memang mendidik. Li hadis Aisyah, dikarenakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, aqbala Abu Bakrin, suatu ketika Abu Bakar datang, falakazani lagzatan syadidan, kemudian tiba-tiba Abu Bakar memukulku. Aisyah dipukul Abu Bakar dalam kondisi Aisyah sudah menjadi istri Rasulullah SAW, sudah besar. Paham ya? Nah, lakaza itu dipukul dengan genggaman tangan bagian sini, adut lengan atas. Ini, paham ya? Ya pukulan yang tidak menyakitkan, hanya pukulan lidah aja. Kalau dipukul sekeras tidak mungkin juga. Pukulan yang ghairu mubarrih, penjelasan para ulama, pukulan yang tidak terlalu menyakitkan, hanya pukulan lidah. Salah paham ya? Nah, itu namanya lakazah. Jadi al-lakaz itu ad-darab bi qabdil yad 'alal adud. Pukulan dengan genggaman tangan di lengan atas yang dipukul. Jadi Abu Bakar datang, kemudian Aisyah dipukul. Nah, wa qala, kemudian seraya berkata Abu Bakar, habastin nas fi qiladah, kamu menahan manusia gara-gara kalung yang hilang. Ini kan kisahnya rentetannya dengan kisah itu kan, kisah barakallahu fiik. Nah, ketika perang Bani Mustalik itu kan, nah, kemudian kalungnya hilang, mencari-cari, akhirnya manusia rombongan nunggu karena sudah agak lama rombongan pun pergi berangkat, ya kan? Nah, fabil maut, maka hampir-hampir dengan sebab itu hampir mati. Maksudnya malu itu loh. Sebutkan dalam syarahnya itu malu dengan perbuatan Aisyah itu, sampai membuat yang lainnya menunggu gitu loh. Nah, lima kali Rasulullah SAW, karena waktu itu Rasulullah SAW berada di tempatnya. Waqad auja'a min nahwah. Dalam riwayat yang lain atau istilahnya tambahan penjelasan, sungguh Abu Bakar itu telah membuat aku sakit dengan yang semisalnya. Maksudnya pukulannya mungkin dirasa sakit juga. Paham ya? Pukulan dan genggaman tangan bagian adut ini yang dipukul. Ya, kalau agak keras kucingan. Apa ya kalau bahasa Jawa gitu, kucingan itu ya. Ya mungkin pukulannya intinya terasa lah gitu. Paham ya? Posisinya Aisyah sudah menjadi istri Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya besar pun kadang-kala kalau perlu pukulan dipukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan mendidik saja. Karena jelaskan bawah nanti. Fa qauluha falakazani minal lakaz wa huwa ad-darbu bi qabdil yad 'alal 'adud. Lakaz itu adalah memukul dengan genggaman tangan di atas lengan atas dan dipukul. Mafhum? Naam. Qala Ibnu Baz rahimahullah taala, nah ini bagus sekali nasihat Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullah alaih. Idza takhallafa al-walad awil bin an shalah ba'da al-'ashr yudrab. Apabila anak lelaki maupun anak perempuan tidak sholat setelah usia 10 tahun dipukul. Makanya sebelum usia itu dididik, ayo sholat, diajak aja nggak masalah. Kalau anak perempuan diajari uminya di rumahnya, kalau anak laki-laki diajak ke masjid. Hadis yang lafadznya jannibu masajidana anis sebyan wal majnun dhaif, jauhkan masjid kami dari anak kecil dan orang gila, itu hadisnya lemah. Karena mungkin pernah dengar itu ya. Jadi masjid itu nggak boleh anak-anak kecil diajak ke masjid, itu hadisnya lemah. Paham ya? Nah boleh, intinya
dia kondisikan. Mafhum? Nah, seperti itu. Dilatih untuk sholat, di saatnya mampu untuk wudhu diajari wudhu, terus dilatih seperti itu sejak dini. Nah, pendidikan anak usia dini dididik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Wa idza kana sababan syattaman yudrabu yu'addab. Kalau anak tersebut ternyata suka mencaci maki, suka menghina, dipukul dan dikasih adab. Kan tipe anak beda-beda. Ada yang dinasihati malah ngoyel, malah adu mulut dengan orang tuanya ada. Seperti itu kalau berfaedah maka dikasih pukulan dan dikasih adab. Mafhum? Biasanya kalau dia itu masih menerima nasihat, dipukul dikit paling-paling nangis. Setelah itu dia akan ingat dan akan sadar, minta maaf, kemudian akan perbaiki keadaannya. Yang jelas kita jangan balas dia dengan cacian dan makian. Kurang wajar, bocah biyen dikandani ngeyel, sejak dulu dinasihati enggak nurut, malah bantah ucapan orang tua, maka caci maki dihina jangan. Paham ya? Nah, dinasihati dengan cara yang halus lembut, kok ternyata dia malah mencaci maki menghina, jangan dibalas dengan mencaci maki. Pukul silahkan dengan pukulan yang mendidik. Mafhum? Nah, kalau orang-orang awam kan tahu sendirilah. Kalau kita janganlah. Kalau orang awam kadang kalau membalas dengan suara-suara sebutan-sebutan hewan, ya kan? Nah, barakallahu fi seperti itu. Idza kana ma nafa fil kalam, kalau ternyata itu dipukul itu kapan? Apabila ucapan sudah bermanfaat lagi. Nasihat dengan ucapan, nasihat dengan lembut, halus, kok nggak bermanfaat malah ngoyel, delodro, napa buah bandel, pukulan kadang-kala dilemparkan situ. Paham ya? Biar dia sadar dan berpikir. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa idza kana yukhalifu ahlah bi asya yadurru ahlah la ba'sa an yu'addibu. Dan apabila kadangkala anak itu berseberangan dengan keluarganya dalam perkara-perkara dan membahayakan keluarganya, kadang-kadang ada anak model seperti itu. Jadi enggak nurut kemudian malah merugikan barang yang dalam rumah. Kadang ada yang jual, mungkin ada yang intinya merusak dalam rumah, mungkin piring dipecah misalkan. Nah, yang seperti itu nam la ba'sa an yu'addibuhu hatta yastaqim. Enggak masalah dikasih adab sampai dia istiqomah. Istiqomah dalam artian sampai dia kembali kepada jalan yang lurus. Paham? Nah, kadang anak itu kan macam-macam bentuknya. Dalam artian sesuai dengan usia itu beda-beda. Usia masih kecil mungkin masih nurut. Sudah mulai tumbuh dewasa ABG, ya kan? Yang baru-baru besar, baru gede, baru dewasa itu kadang sedang labil-labilnya di situ. Kadang ada usia-usia yang ngeyel gitu loh. Belum nalar pikirannya. Ada juga yang memang dia sejak usia dini pun sudah berpikiran seakan-akan kayak orang dewasa, ada juga. Beda-beda orang. Nah, itu perlunya kesabaran dalam mendidik anak. Paham ya? Didoakan, aslahakallah, a'anakumullah, doa-doa yang baik. Allah yahdi, gak masalah. Paham ya? Dicaci maki, dihina jangan. Jangan pernah membuat anak itu kena mentalnya. Doan itu jangan. Paham ya? Kadang-kala orang tua ngajak anak untuk rekreasi, jalan-jalan, itu nggak ada larangannya. Intinya kita yang berpikir cari tempat yang aman dari kemaksiatan. Kalau di tempat hiburan misalkan di hari Ahad ramai banyak orang, nyari waktu-waktu yang lain yang sifatnya sepi. Anak-anak kecil biasanya 7 tahun, 6 tahun, jenuh kita ajak jalan-jalan. Paling-paling di sungai yang agak besar, kemudian airnya ngalir senang. Seperti itu. Maksudnya memberikan hiburan buat anak-anak itu kadang-kadang perlu. Paham ya? Agar mereka tidak jenuh. Paham ya? Tidak suntuk itu ya. Ada hiburan di situ. Nah, kita lihat lagi, dikit lagi. Sawa'un dzakarun aw unsa, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Yatiman aw ghair yatim, baik itu anak yatim ataupun bukan anak yatim. Jadi sifatnya umum. Dinasihati anak itu sejak dini, sejak kecil dinasihati. Jangan nunggu dewasa. Wah, itu masih kecil. Nanti kalau besar tahu sendiri, tahu dari mana? Kalau sejak kecilnya nggak diarahkan, besar tahu sendiri, tahu dari mana? Banyak orang-orang yang dibiarkan gitu setelah besar nggak tahu diri gitu loh. Ya nggak? Malah frontal, ngoyel, nolak, bantah, bangkang. Ada nggak kejadian seorang anak bunuh orang tuanya? Ada. Durhaka. Sebabnya apa? Salah dalam mendidik atau karena teman pergaulan. Pergaulan harus kita jaga. Jangan sampai anak kita bergaul dengan orang awam jauh dari ilmu. Kadang suara-suara yang tidak enak pun kita dengar kalau anak sudah bergaul dengan orang awam.
mulai bagaimana dalam mencaci maki, menghina, suara-suara yang tidak enak lah kita dengar. Itu kalau kita biarkan. Pastikan kalau mereka gaul dengan anak-anak Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkondisikan aman. Mafhum? Nah, seperti itu. Itu pentingnya apa? Menjaga anak. Dan anak pribadi tidak menyarankan untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah umum. Jangan pernah tertipu tertarik dengan ijazah, rapot, nilai-nilai yang mereka apa? Beri nilai untuk mereka. Nanti kalau nggak punya ijazah nggak bisa kerja, omong kosong, omong kosong. Paham ya? Sekolahkan anak antum ya akhi. Nanti kalau dia ijazahnya bagus, nilai bagus, bisa masuk kuliah. Modus. Paham ya? Nanti kalau nggak punya ijazah nggak bisa kerja, itu juga modus. Buktinya banyak orang kerja sukses tanpa ijazah gitu loh. Maksudnya ini segera menghadirkan hiburan bagi anak-anak kita yang tidak punya ijazah, santai aja. Yang tidak pernah menyentuh bangku sekolah umum, nggak masalah, nggak usah minder. Paham ya? Nah, banyak para juragan tanpa ijazah karena rezeki sudah diatur tadi. Paham ya? Intinya dia mau gerak, mau bekerja, aman sudah. Mafhum? Banyak gak? Di antara antum ada nggak yang bekerja tanpa pakai ijazah? Banyak kan? Hah? Ada juga orang yang kuliah tinggi sampai S3 lah, S1, S2, S3, jurusan teknologi, jurusan ekonomi, jurusan pariwisata misalkan. Tapi ketika kerja beda dengan jurusannya. Jurusan teknologi jualannya apa? Jualannya batagor, somai misalkan. Apa kaitannya? Ya mungkin dikait-kaitkan ada, tapi tidak. Kuliah sampai S3 jurusan ekonomi nggak maju-maju. Dia nggak mau kerja dia. Allah musta'an, lihat itu. Kadang-kala memang seperti itu. Tapi ingat, yakin rezeki sudah diatur semuanya. Tinggal kita mau bergerak. Mafhum? Jadi jangan pernah minder karena tidak punya ijazah, nggak punya gelar. Santai aja. Yang jelas kita jalani kehidupan di dunia ini dengan tenang, santai, yakin rezeki sudah diatur semuanya, tertulis dan juga tercatat dalam Lauhil Mahfuz. In kana nafa'il kalam falhamdulillah. Lihat ini. Jika dengan suara nasihat itu nerima, bermanfaat, alhamdulillah, cukup. Wa idza ma nafa'il kalam, tapi kalau ucapan sudah enggak bermanfaat lagi, tu'addibuhu ummuh, serahkan kepada orang lain. Maksudnya bagaimana? Bapak sudah nerima, serahkan ibunya. Coba ibunya mungkin lebih bisa menyentuh. Kadang-kadang harus tahun itu bapak ibu, abinya uminya setahun. Kalau dengan bapaknya mungkin dia terlalu kaku, ya kan, kurang akrab, cobalah kalau ibunya yang menasihati. Itu kadang-kadang bermanfaat seperti itu. Yu'adibu abuh, kemudian bapaknya juga memberikan adab. Akhuhu, saudaranya pun juga bisa. Akhul kabir, kakaknya, abangnya. Hatta yastaqim, sampai dia istiqomah, lurus kembali. Mafhum? Jadi kadang-kala kita lihat dia lebih senang dengan siapa menerima nasihat, karena tidak selamanya kadang nurut dengan bapaknya gitu loh. Kadang dia lebih nurut dengan ibunya yang ngasih nasihat. Kadang dengan bapak ibunya dia agak kaku, tapi dengan saudaranya, kakaknya atau abangnya, dia nurut lewat abangnya. Jadi kita mencari yang paling terbaik. Mafhum? Nah, yang terakhir, idza turika ala halihi sayyah nasha'a ala dzalik. Penting ini. Jika anak itu dibiarkan di atas keadaan yang jelek, dia akan tumbuh terus di atas keadaan jelek. Lihat, jangan dibiarkan, terus disampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Wasara dararan 'alal mustama', dan ujung-ujungnya berbahaya untuk masyarakat. Lihat itu, sudah jelek keadaannya, enggak dinasihati, dibiarkan seban sak karepe dhewe misalkan, biarkan aja, itu keliru. Nasihati dengan cara tadi itu. Kalau nggak mampu dengan bapaknya, ibunya yang nasihati. Kalau bapak ibunya nggak mempan, mungkin saudaranya atau melalui temannya misalnya. Intinya dia bagaimana caranya kembali kepada jalan yang lurus. Nah, kita lihat pantunnya penutupan. La tahzananna 'ala sibyani in duribu fadarbu yabran wa yabqal ilmu wal adabu. Masyaallah. Kamu jangan sedih ketika anak-anakmu dipukul, jangan sedih. Pukulan itu akan berlalu, sedangkan ilmu dan adab menetap pada dia. Pukulan paling sekali 2 kali. Nah, setelah itu dia dinasihati, ingat adab, ingat ilmu. Jadi ketika melihat anaknya dipukul dengan pukulan yang sifatnya hanya mendidik, itu enggak usah sedih. Lebih baik sedih di awal daripada sedih di akhir.
karena penyesalan datang di akhir. Mafhum? Kita lihat berikutnya. Ad-darbu yanfa'uhum wal ilmu yarfa'uhum. Masyaallah. Pukulan itu kadang-kala bermanfaat untuk mereka dan ilmu yang mengangkat derajat mereka. Pukulan kita lontarkan, akhirnya dia sadar bermanfaat untuk mereka, untuk anak-anak tadi, dan ilmu yang akan mengangkat mereka. Jadi yang akan mengangkat derajat anak kita dan kita semuanya ilmu. Ingat-ingat itu. Bukan pangkat, jabatan, gelar. Ingat-ingat. Gelar, pangkat, jabatan itu tidak bisa menjamin untuk mengangkat derajat salah seorang. Derajat seseorang itu diangkat di hadapan Allah Ta'ala dengan adanya apa? Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman. Jadi walaupun kita tidak punya gelar, tidak punya titel, bukan LC wala MSc wala syai, wala dokter wala profesor, ingat-ingat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tolak ukurnya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kita lihat, ad-darbu yanfa'uhum wal ilmu yarfa'uhum. Laulal makhafata ma qara'u wa ma katabu. Penting ini anak. Kalau seandainya bukan karena takut, niscaya mereka enggak akan baca, enggak akan nulis. Anak itu kadang-kadang kita pukul takut dia. Setelah takut dia baca dan nulis. Wahai anak, baca anak. Baca nih. Dia enggak mau baca, kita pukul. Akhirnya dia takut baca dan nulis. Itu awal permulaan. Awal permulaan ketika kita pukul dia takut, akhirnya baca nulis, lama-lama nanti udah dewasa sadar. Bukan takut lagi karena sadar. Itulah kebaikan. Ya memang di awal permulaan kadang-kala orang nulis baca itu karena takut, anaknya dipukul takut dengan bapaknya kan, akhirnya dia baca, dia nulis, tapi nanti lama-lama sadar. Dia nulis dan baca bukan karena pukulan. Karena itu adalah apa? Nah, barakallahu fiik, nah semacam pelajaran yang harus dia lakukan. Walaulal muallimu kana an-nasu kulluhum. Penting ini. Kalau seandainya bukan karena pengajar penting juga nih. Kalau seandainya bukan karena pengajar, niscaya manusia kulluhum, mereka semuanya syibhul bahaimi la ilmun wala adab. Serupa dengan binatang ternak, enggak ada ilmu, enggak ada adab. Jadi perlunya muallim, perlunya pengajar, perlunya seorang syekh, seorang alim, seorang ustaz untuk memberikan ajaran kepada barakallahu fiik para talabatul ilm agar ilmu dan adab itu dapat. Mafhum? Dan pastikan kita semuanya adab yang paling mulia itu diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat-ingat itu, diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ini bagus sekali pantunnya ini. Barakallahu fiik, mengenai pukulan itu kadang-kala mendidik, sehingga kadang-kala ketika kita pukul anak menangis, gak usah sedih, tidak perlu sedih. Pukulan itu sakitnya akan berlalu, sedangkan ilmu dan adab akan menetap pada anak tersebut. Kemudian anak tutup dengan pantun yang bagus juga. Pantun mengenai orang yang tidak mau belajar. Ini untuk semuanya, untuk yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Dia punya kemampuan, punya waktu, punya kesehatan, tapi nggak mau belajar. Itu apa kata penyair tersebut? Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, fa misluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Lihat itu. Sindiran buat kita semuanya. Sindiran buat kita semuanya. Bukan bermaksud menyinggung tapi menyentuh. Paham ya? Apa artinya? Jika kamu gak mau baca, gak mau memahami, gak mau belajar, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Siangnya main, malamnya tidur. Maka hidupmu di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Itu sindiran dari seorang penyair loh ya. Jadi kalau hidup kok cuman sibuk dengan perkara-perkara dunia terus, lupa akhiratnya, nggak mau belajar, nggak mau mengkaji, tidak mau juga barakallahu hadir di majelis ilmu misalkan, itu dipermisalkan apa? Bagaikan hidupnya binatang ternak, tidak terkondisikan. Paham ya? Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, fa misluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Jika kamu tidak mau baca, tidak mau nulis, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Siangnya main, malamnya tidur, maka hidup di dunia itu bagaikan binatang ternak.
pastikan barakallahu fiik wa hafizakumullah, sempatkan, luangkan waktu kita untuk senantiasa mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan pernah menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.